Baik, selamat malam Bapak Ibu dan Romo. Apakah suara saya kedengaran? Kedengaran. Didengar, terdengar. Oke, terima kasih. Eh, Sekali lagi selamat malam Bapak Ibu dan para saudara yang terkasih. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali untuk berleksio divina. Kita akan merenungkan Injil pada minggu depan. Adapun Injil yang akan kita bahas, mari kita persiapkan dari Injil Matius bab 16 ayat 21 sampai 27. Matius 16 21 sampai 27. Nah, sebelum memulai Lexio Divina ini, mari kita buka dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umatmu dan nyalakanlah di dalamnya api cinta kasih-Mu. Utuslah rohmu, maka semuanya akan dijadikan kembali, dan engkau akan membaharui muka bumi. Allah Roh Kudus, hadirlah bersama kami, kiranya engkau membuka pikiran dan hati kami, agar kami dapat mengikuti Lexio Divina ini, dan berkatilah juga Romo yang akan memberi pengajaran bagi kami. Semua ini kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Bapak Ibu, sekarang mari kita masuk tahap Lexio Divina. Sebelumnya nanti jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung di chat kepada para frater, kepada saya dan frater Gian, atau nanti bisa langsung angkat tangan pada saat sesi tanya jawab. Nah, untuk itu, mari kita segera kita mulai. Kepada Romo dipersilahkan. Terima kasih waktu yang diberikan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Mari kita mengawali Lexio Divina kita malam hari ini dengan memasuki tahap yang pertama, yakni tahap Lexio, tahap membaca teks. Seperti tadi sudah disampaikan bahwa teks Lexio Divina malam ini yakni diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 21 sampai dengan 27. Saya akan berikan kesempatan kepada para partisipan untuk membacakan perikop ini secara bergantian masing-masing satu ayat. Silakan yang akan memulainya tanpa perlu rebutan. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia dengan keras. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Lalu Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya,
ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Putra Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Baik, saudara-saudari, kita hening sejenak, kita resapkan teks yang baru saja kita bacakan atau kita dengarkan. Biarlah sebagian dari firman ini benar-benar tertabur dalam tanah hati kita yang basah, yang subur, yang akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Baik, para saudara-saudari, saya akan membacakan sekali lagi perikop ini secara keseluruhan. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia dengan keras. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Lalu Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Putra Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Para saudara-saudari, masih bertahan di tahap pertama. Selain membaca teks, kita akan bersama-sama mencoba memahami isi teks, supaya nanti di tahap yang kedua, meditasi, kita sudah menemukan pesannya, apa yang mau direnungkan dalam waktu singkat,
dan apa yang akan menjadi tanggapan respons dalam doa di tahap yang ketiga. Perikop ini Matius 16 ayat 21 sampai dengan 27 7 ayat ini dapat dipilah atau dibagi dalam 3 bagian berdasarkan isi teks. Bagian pertama di ayat 21 yang berisi tentang informasi atau pemberitahuan tentang sengsara Yesus. Lalu bagian kedua, ayat 22 sampai dengan 23, berbicara tentang reaksi Petrus atas pemberitahuan Yesus tentang dirinya yang akan menderita. Sekaligus teguran Yesus atas reaksi keras dari pihak Petrus. Dan kemudian ayat 24 sampai dengan 27, bagian yang ketiga, itu berbicara tentang sabda Yesus kepada para muridnya. Bukan hanya kepada Petrus, tetapi kepada semua muridnya. Baik, kita akan lihat bersama, pahami bersama, bagian demi bagian. Yang pertama, pemberitahuan pertama tentang sengsara Yesus. Ayat 21. Kalau kita membaca dari buku kitab suci, di ayat 21 itu disebut kata mulai. Tetapi dalam teks liturgis yang akan dibacakan dalam misa hari Minggu nanti, kata itu tidak disebutkan. Bisa jadi diandaikan sudah jelas. Tapi kata mulai juga bisa berarti untuk menegaskan bahwa ini memang baru pertama kali disebutkan oleh Yesus. Bahwa Yesus mulai menyatakan, mulai menyingkapkan, mulai membuka misterinya sebagai Sang Mesias. Sebagai putra manusia yang menderita. Di bab-bab sebelumnya kita mendengar bahwa Yesus masih menutupi tentang identitas dirinya, bahwa ia adalah Mesias. Tapi dalam perikop ini secara terang-terangan dia mulai menyingkapkan tentang dirinya, tentang misinya di bumi. Coba perhatikan di ayat 21. Sekali peristiwa Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan. Jadi dalam kesadaran Yesus, sengsara itu harus terjadi. Dan dia sadar betul bahwa
sudah waktunya menyatakan kepada murid-muridnya tentang apa yang harus ia hadapi. Menyadari, menerimanya sepenuh-penuhnya bahwa sengsara atau penderitaan itu adalah bagian dari kehendak Allah Bapanya. Dalam hal ini Yesus tidak hanya memberitahukan sengsaranya, bahwa ia harus menanggung banyak penderitaan, tetapi dia juga ingin menjelaskan kepada para muridnya betapa sengsara itu tidak dapat dipisahkan dari kehendak Allah. Sehingga kalau ia harus menanggung banyak penderitaan, yaitu memang yang dikehendaki Allah. Dan apa yang dikehendaki Allah selalu merupakan hal yang terbaik. Itu yang menjadi kesadaran penuh dari Yesus, Sang Mesias. Maka kalau di ayat 1 itu dikatakan bahwa Yesus harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan, kalimat ini juga bisa berarti bahwa Yesus akan diperlakukan secara buruk. Bahkan diperlakukan secara tidak manusiawi. Kalau kita lihat proses penderitaan Yesus sampai di Bukit Kalvari, sangat tidak manusiawi. Dia dibikin sengsara oleh pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. 3 kelompok orang-orang Yahudi ini bersinergi, berkolaborasi untuk membuat Yesus benar-benar menderita hingga kematiannya. Nah, kita bisa bertanya, siapa yang disebut dengan tua-tua dalam ayat 21 ini? Yang dimaksud dengan para tua-tua adalah para pemimpin Yahudi. Mereka bukan dari kalangan imam, tetapi dari kalangan masyarakat yang ditokohkan, yang dihormati, yang dipandang sebagai tokoh masyarakat. Atau dalam istilah lain, dalam istilah bahasa Jawa, sesepuh, penatua, orang yang dari segi usia memang sudah lanjut, tetapi juga dikenal bijak, maka dituakan, dipandang sebagai tokoh masyarakat. Jadi mereka bukan dari kalangan imam. Lantas siapa yang dimaksudkan dengan imam-imam kepala? Yaitu mereka yang menjadi anggota keluarga-keluarga imam yang sangat berpengaruh di kota Yerusalem. Imam-imam kepala ini punya peran penting, yakni sebagai jubir,
juru bicara, tapi juga sebagai mediator, pengantara antara Allah dan manusia saat mereka secara bergantian bertugas memimpin ibadah di bait suci. Seperti yang dialami oleh Imam Zakaria, suami dari Elizabeth. Menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Terutama di saat memerankan tugas suci saat ibadah di bait suci. Lalu siapa yang dimaksud dengan ahli-ahli Taurat? Yakni orang-orang yang fasih, yang ahli, yang menguasai ilmu menafsirkan hukum dan juga menafsirkan kitab suci Yahudi. Maka mereka disebut ahli-ahli Taurat. Nah, ketiga kelompok ini, tua-tua, bangsa Yahudi, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, menjadi anggota MA, Mahkamah Agama Yahudi. Dan mereka memegang kuasa tertinggi, terutama dalam urusan keagamaan atau urusan keimanan. Mereka inilah yang menanganinya. Nah, tadi kita sudah lihat bahwa ketiga kelompok itu berkolaborasi dalam hal membuat Yesus menderita. Ia diperlakukan secara buruk, yakni dengan dibunuh. Dan pada zamannya, pembunuhan atau memperlakukan seseorang secara buruk, secara tidak manusiawi, yakni dengan menyalibkannya. Dan itu juga yang akan dialami oleh Yesus waktu itu. Namun demikian, Yesus sadar betul, tahu bahwa sekalipun ia diperlakukan secara tidak manusiawi, secara buruk, namun ia akan dibangkitkan pada hari ketiga. Yang sebaiknya hal ini dipahami sebagai tindakan Allah terhadap Yesus yang dibunuh. Ini yang tidak gampang, karena logika kita seringkali sulit memahami bagaimana Allah punya kehendak yang terbaik, tapi sungguh-sungguh membuat Yesus menderita dan diperlakukan secara tidak manusiawi. Jadi ia dibangkitkan pada hari yang ketiga, bukan sesudah 3 hari. Kalau sesudah 3 hari itu berarti hari yang keempat. Sedangkan Yesus itu dibangkitkan pada hari yang ketiga. Atau dalam istilah lain, pada hari pertama pekan itu. Berarti hari Minggu. Dihitung dari hari Jumat Agung, ya hari yang ketiga, bukan sesudah 3 hari. Ini bagian pertama, ya ayat 21. Bagian yang kedua, ayat 22 dan 23 itu berbicara tentang
reaksi Petrus atas pemberitahuan itu sekaligus teguran Yesus yang cukup keras ditujukan kepada Petrus. Perhatikan di ayat 22 bahwa setelah Yesus memberitahukan tentang dirinya, di ayat 22 dikatakan, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping. Ya. Petrus menarik Yesus ke samping. Sepertinya menariknya agak kasar. Karena ada emosi dari pihak Petrus. Menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia dengan keras. Ya, perhatikan itu ya. Petrus menegur sang guru dengan keras. Tuhan, sekiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-sekali tidak akan menimpa engkau. Sebagai seorang murid, dia nggak terima kalau sang guru itu diperlakukan seperti itu. Logika Petrus, Allah nggak akan melakukan seperti itu. Allah itu Bapa yang lembut hati. Masa melakukan seperti itu? Maka dia katakan, hal itu sekali-sekali tidak akan menimpa engkau. Ini teguran atau reaksi dari Petrus. Perhatikan di ayat 23. Lalu Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus. Tidak dikatakan bahwa Yesus menegur dengan keras. Tidak dikatakan. Tapi yang Petrus itu dikatakan dengan jelas. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia dengan keras. Tapi meskipun ayat 23 tidak disebutkan dengan jelas, kok rasa-rasanya Yesus merespons teguran muridnya itu juga dengan keras. Bisa diperhatikan lewat diksi yang Yesus gunakan. Enyahlah iblis. Jadi enggak mungkin Yesus itu omong, enyahlah iblis. Enggak. Pasti dengan nada yang keras. Enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Dengan keras. Saya membayangkan Yesus menegur dengan keras. Karena Petrus dianggap menjadi batu sandungan. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Artinya, yang dikatakan oleh Petrus itu merupakan suatu sikap menghalangi perjalanan Yesus ke kota Yerusalem. Dia menghalangi rencana Allah, kehendak Allah terpenuhi dalam diri Yesus. Nah, Petrus yang bersikap seperti itu seperti iblis yang mencobai Yesus ketika Yesus berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun. Iblis menggoda Yesus
supaya rencananya itu berantakan. Maka 3 kali iblis itu menggoda Yesus dan 3 kali pula gagal. Dalam sikap reaktif yang cukup keras dari Petrus menunjukkan bahwa ia berusaha menjauhkan Yesus dari pelaksanaan misinya. Dan misi utama Yesus adalah taat kepada Allah dan kehendaknya. Bagi Yesus ini harga mati. Bahwa ia harus taat kepada Bapaknya. Bukan hanya untuk 2-3 hari, tetapi ketaatan yang dilakukan sepanjang hidup. Dan puncaknya adalah saat ia menghembuskan napas terakhir di tiang salib di Bukit Kalvari. Bahwa taat kepada Allah dan kehendaknya itu merupakan harga mati, bisa kita lihat misalnya dalam Injil Yohanes bab 4 ayat 34. Yesus berkata di ayat itu, Yohanes 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan Yesus benar-benar menyelesaikan pekerjaannya sampai tuntas, yakni di atas salib. Melakukan kehendak Allah yang mengutus Dia. Ini misi Yesus, misi yang utama, yang dicoba dihalang-halangi oleh Petrus. Maka ia digertak oleh sang guru dengan kata-kata yang keras, enyahlah iblis. Para saudara, kita akan masuk ke bagian yang ketiga. Ayat 24 sampai terakhir 27, itu seluruhnya adalah bagian Yesus. Sabda Yesus yang ditujukan kepada semua murid. Mereka diajar. Dan bukan hanya Petrus. Mereka diajar bagaimana menjadi murid Yesus yang otentik, yang sejati, yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya. Di ayat 24, dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya. Jadi, omong secara kolektif untuk semua muridnya. Jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Ada 3 kata kerja yang disebut di ayat 24. Pertama, seorang yang mau mengikuti Yesus harus menyangkal dirinya. Apa yang dimaksud? Menyangkal diri
bisa berarti bahwa sepenuhnya ia mau menaati kehendak Allah. Bukan maunya dirinya atau maunya manusia. Dan itulah yang dihayati, dihidupi oleh Yesus. Dia mau taat sepenuhnya, seutuhnya kepada Allah dan kehendaknya. Sedangkan maunya Petrus, jangan, nggak kira, nggak mungkin Allah itu akan membiarkan Yesus putranya menderita. Itu maunya Petrus. Dan Yesus tidak mau mengikuti maunya sendiri. Ini menyangkal diri itu berarti sepenuhnya mau menaati kehendak Allah. Mau ikut apa yang Allah kehendaki. Mau mendengarkan apa yang Allah kehendaki. Bukan yang orang lain tawarkan. Menyangkal diri juga bisa berarti tidak berpusat pada diri sendiri, egosentris. Berpusat pada diri. Juga bisa berarti saya mau melupakan diri sendiri seperti Yesus. Karena fokusnya bukan pada diri sendiri, tetapi kepada Allah Bapanya. Ia yang selalu diingat. Karena ia adalah pribadi yang sangat mencintai dan sangat dicintai. Maka Santa Teresa dari Avila dalam buku yang terkenal, Puri Batin, berkata, orang yang mencintai, dimanapun ia ingat akan yang tercinta, yang dicintainya. Jadi meskipun pergi keluar kota, katakanlah suaminya tidak ikut, tapi sang istri selalu ingat akan suaminya yang ada di rumah. Karena ia mencintai suaminya. Maka dia selalu punya ingatan akan yang dicintainya. Dia tidak lupa akan suaminya. Nah, yang digambarkan oleh Santa Teresa dari Avila seperti itu. Orang yang benar-benar mencintai, kemanapun ia pergi, ia selalu ingat yang tercinta. Dan Santa Teresa, dia selalu ingat akan Tuhan kekasihnya. Maka dia selalu ingat akan yang dicintainya, yang dikasihinya itu. Itulah menyangkal diri. Yang diingat bukan dirinya sendiri, tetapi orang lain. Dalam hal ini, Allah selalu ada dalam ingatannya, hingga lupa akan dirinya. Karena tidak berpusat pada diri sendiri. Lalu kata kerja yang kedua, memikul salib. Konon orang yang ahli kitab suci mengatakan bahwa kata salib itu sebenarnya kata aslinya itu palang, kayu palang. Dua kayu yang dipalang, ya, yang membentuk seperti salib, yang kemudian dikaitkan dengan Yesus yang tersalib, maka kayu palang itu disebut salib. Nah, memikul salib dalam hal ini ternyata punya gandengan yang kuat dengan
kata kerja yang pertama, menyangkal diri. Hanya di sini bisa mendapatkan tekanan, menyangkal diri secara total, hingga siap mati. Ia tidak menghindar, ia tidak lari dari kenyataan, termasuk kalau kenyataan itu pahit. Mati, disiksa, dibunuh di atas salib. Yesus tidak lari. Nah, kemudian kata kerja yang ketiga, mengikuti Yesus. Yang secara harafiah bisa berarti seseorang berjalan di belakang Yesus historis. Ya, benar-benar Yesus ada di depan dan murid-muridnya ada di belakangnya. Itu arti harafiah. Tetapi maksudnya adalah bahwa seseorang yang mau mengikuti Yesus dan mau menyangkal diri itu mau melekatkan dirinya pada Yesus. Ada ikatan batin yang kuat, ikatan emosional yang kuat. Ya, maka ia mau melekat kepada Yesus. Ya, itu arti dibalik kata mengikuti Yesus. Juga bisa berarti ia mau berpartisipasi dalam keselamatan yang Yesus tawarkan. Bahkan mau mengambil bagian dalam nasib Yesus. Maka Yesus katakan, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Yesus tidak memaksa mereka. Dia menawarkan, tapi siapa yang mau ikut, merasa terpanggil untuk ikut, monggo, ayo silakan. Demikianlah kemuridan kita itu diandaikan merupakan sebuah ungkapan kemauan dari pihak kita. Meskipun sebenarnya Allah yang memanggil kita untuk mengikuti Yesus, tetapi ketika kita menjawab iya, jawaban itu adalah jawaban yang berangkat dari dalam, bukan paksaan dari orang lain, tetapi memang merupakan kemauan saya. Saya mau ikut Yesus. I want to follow Jesus. Aku mau. Nah, kata mau ini adalah karya Allah di dalam dirinya atau di dalam diri kita yang telah ikut Yesus. Kemudian di ayat berikutnya, ayat 25, Yesus katakan, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Yang mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Itu berarti bahwa dia tidak akan punya hidup sejati. Hidup yang kekal. Nggak dapat. Karena ia mau menyelamatkan nyawanya di bumi. Dan banyak orang yang mau menyelamatkan nyawanya di bumi dengan menghindar. Lalu berikutnya, tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, kata Yesus, ia akan memperolehnya. Ia akan menemukannya. Sebab ia akan memperoleh hidup sejati.
yang adalah hidup yang kekal. Bukan hidup yang fana, hidup yang sementara, yang terjadi hanya di bumi, yang akan terbatas hingga napas terakhir seseorang, setelah itu hilang. Tetapi hidup yang kekal, hidup yang sejati akan diperoleh oleh setiap orang yang seperti dikatakan di ayat 25 itu. Siapa yang kehilangan nyawanya karena aku. Jadi punya motivasi yang murni. Karena aku, karena Yesus, demi Yesus, atau demi menjadi pengikut Yesus. Sebab hanya dalam Yesus ada hidup sejati. Maka Yesus dalam Injil Yohanes katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Atau dia katakan, akulah sang kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa mengikuti aku, akan hidup selama-lamanya, meskipun ia sudah mati. Ini yang ditawarkan oleh Yesus. Dan para martir memiliki semangat ini. Demi Yesus, demi menjadi pengikut Yesus, rela mati, rela dibunuh, asalkan kelak memperoleh hidup yang sejati, hidup yang kekal. Daripada mati, lebih baik menyangkal iman, menyangkal Yesus, tapi nyawa selamat di bumi, tapi kelak kehilangan hidup yang kekal. Kemudian di ayat berikutnya, Yesus katakan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Memperoleh seluruh dunia. Bisa berarti punya barang apa saja yang dikehendakinya. Kepingin apa? Bisa. Kepingin apa? Ada. Karena ada uang. Tapi semua itu tidak ada artinya. Maka Yesus katakan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Jawabannya tidak ada gunanya. Nah, para saudara, ayat 26 ini tidak dimaksudkan sebagai suatu bentuk penolakan terhadap kekayaan. Juga bukan untuk menurunkan semangat orang untuk berusaha memperoleh harta di dunia. Atau bekerja untuk memperoleh sesuatu yang bisa lebih baik untuk taraf hidupnya. Bukan dimaksudkan untuk seperti itu. Ya. Sebab memiliki kekayaan bukan sebuah malapetaka dan tidak dilarang. Menjadi malapetaka jika menghalangi seseorang untuk mengikuti Yesus, yang adalah penjamin hidup yang kekal.
Baik para saudara, di ayat terakhir, ayat 27, Yesus katakan, sebab Putra Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Putra Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya. Apa artinya? Pada waktu itu, Yesus sang Putra Manusia itu akan datang dalam kemuliaan sama seperti yang dimiliki oleh Allah Bapanya. Jadi kemuliaan Bapanya juga akan menjadi kemuliaan Dia. Dia akan hidup dalam kemuliaan yang diberikan kepadanya oleh Bapanya. Kemudian kalimat terakhir dari perikop ini atau ayat 27, Yesus katakan, pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ia itu adalah Putra Manusia. Yang dimaksudkan adalah dirinya sendiri. Tapi Yesus memakai kata ganti tunggal, kata ganti pertama tunggal. Ia, Putra Manusia. Tapi yang dimaksudkan adalah dirinya. Jadi pada waktu itu, pada hari penghakiman, ketika ia datang dalam kemuliaan Bapanya, ia akan menghakimi setiap orang menurut perbuatannya. Entah perbuatannya itu baik, entah perbuatannya jahat. Masing-masing akan dihakimi atau diadili dengan kriteria seperti itu, apa yang telah dibuat di dunia. Tapi di kalimat itu ditunjukkan bahwa perbuatan yang baik jika itu menjadi landasan untuk pengadilan, akan membawa kepada hidup yang kekal. Sedangkan jika yang dilakukan adalah perbuatan jahat, maka karena kejahatannya ia akan dihukum. Silakan dibaca di Injil Yohanes bab 5 ayat 29, bahkan mulai ayat-ayat sebelumnya. Itu Yesus omong tentang orang-orang yang sudah meninggal. Bahwa pada waktu penghakiman, semua akan mendengar suara Yesus sang pengadil itu. Dikatakan di ayat 29 ini, bahwa mereka yang telah berbuat baik, kapan? Waktu di dunia. Dikatakan akan bangkit untuk beroleh hidup yang kekal. Tetapi yang berbuat jahat, waktu masih hidup, akan bangkit untuk dihukum. Nah, ini kriteria pengadilan itu berdasarkan apa yang dilakukan oleh manusia sewaktu ada di bumi. Entah baik, entah jahat. Nah, Santo Yohanes dari Salib, seorang kudus Karmel yang hidup di abad pertengahan, mengerti Injil ini dengan baik. Dan dia mengungkapkannya begini, pada malam kehidupan kita, kita akan diadili sesuai dengan cinta kita. Apakah cinta kita itu besar, sehingga menggerakkan untuk berbuat baik kepada orang lain? Atau cinta itu kecil, bahkan tidak ada, sehingga yang dilakukan hanya kejahatan. Karena cinta tidak mungkin mendorong orang berbuat yang jahat. Kejahatan dilakukan karena orang tidak punya cinta. Karena
orang tidak lagi punya cinta. Dan apa yang dikatakan oleh Santo Yohanes dari Salib juga diajarkan oleh gereja, maka dikutip dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1022. Saudara-saudari, ini yang bisa saya jelaskan 7 ayat dalam perikop Injil Matius bab 16 ayat 21 sampai dengan 27. Silakan jika ada yang akan sharing pengalaman atau memberikan suatu respon tanggapan dari perikop ini, dipersilakan sebelum nanti kita hening untuk merenungkan pesan pribadi atas teks ini. Baik, Romo, terima kasih atas pendalaman dari Injil yang kita renungkan pada malam hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, seperti yang disampaikan Romo, apakah ada yang ingin bertanya? Bisa langsung raise hand. Baik, Romo, ini ada satu pertanyaan dari Bapak Yusuf. Demikian Romo pertanyaannya. Dari judulnya dan penjelasan Romo untuk bacaan minggu ini, kita bisa melihat untuk ikut Yesus ada urutannya. Yang pertama, harus menyangkal diri terlebih dahulu dan diikuti dengan memikul salib sebagai yang kedua, kemudian baru ikut Yesus sebagai yang ketiga. Karena kalau kita langsung ikut Yesus tanpa sangkal diri terlebih dahulu, maka kita akan membawa ego kita ke dalam pelayanan sebagai pengikut Yesus di dunia ini. Betul begitukah? Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, jadi urutan itu benar bahkan tepat. Tidak bisa mengikut Yesus itu dengan memanggul salib dan menyangkal diri. Mesti menyangkal diri dulu. Bahwa aku mau ikut Yesus, itu memang karena aku mau. Dan kalau aku mau ikut Yesus, itu kata mau itu saja sudah merupakan karya Allah. Artinya apa? Saya tidak mau ikut apa mauku, tetapi apa maunya Tuhan. Nah, Tuhan menginginkan saya untuk ikut Yesus. Maka saya mau menanggalkan ego saya lebih mau menuruti maunya Yesus. Maka saya mau ikut Yesus. Itu yang harus menjadi keputusan awal. Kalau sudah punya komitmen, saya mau ikut Yesus, maka konsekuensinya pun dia tidak akan takut bahwa harus memikul salib itu. Ya, jadi mesti diawali dengan kemauan. Ya, dari dalam, kalau kemauan itu sungguh-sungguh murni dari dalam, dan kemauan yang murni dari dalam ini adalah karya Allah, maka dia akan memiliki istilahnya itu semangat militan, mau memikul salib, tidak mengeluh bahwa harus memikul salib. Karena tidak mungkin mengikut Yesus tanpa salib. Itu yang menjadi komitmen sejak awal, ya, saya mau ikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku. Jadi
keputusan personal, keputusan pribadi, mauku, aku mau ikut Yesus. Ya, urut-urutan itu benar, tidak bisa dibalik, memangkul salib dulu baru menyangkal diri. Ya. Tidak bisa, mesti menyangkal diri baru memikul salib. Ya. Di teks yang paralel, teks lain juga sama. Ya, misalnya di Injil Lukas itu sama. Siapa yang mau mengikut Yesus, mengikut aku, harus menyangkal dirinya, lalu memikul salibnya setiap hari. Ya, di Injil Lukas bab 9 itu ada keterangan setiap hari dan mengikuti aku. Kalau tidak punya kemauan yang kuat, mana tahan orang bisa memikul salib setiap hari. Tapi kalau punya kemauan yang dari dalam, karena punya semangat menyangkal diri, ya dijalani semuanya itu. Karena bukan egosentris, bukan berpusat pada diriku, tetapi aku mau memusatkan diri pada Yesus yang aku ikuti. Gitu. Demikian, semoga jelas. Baik, Romo. Terima kasih, Romo, atas pencerahannya. Ini ada satu pertanyaan lagi, Romo, dari Kak Laura. Pertanyaannya agak cukup panjang, Romo. Wah, Ini, Romo, saya bacakan. Saat ini, saya sedang menghadapi suatu keputusan besar. Secara fisik dan mental, saya merasa sudah sangat terbatas. Bahkan tubuh saya seperti berteriak bahwa saya tidak sanggup lagi menanggung pekerjaan tersebut. Namun, setelah saya berdoa dan mohon petunjuk, justru muncul dorongan yang kuat di dalam hati untuk taat, untuk berhenti. Yang membuat saya bingung, bagaimana saya bisa mengetahui apakah dorongan tersebut benar-benar berasal dari Tuhan atau sebenarnya berasal dari keinginan, rasa takut, rasa bersalah, atau tuntutan dari diri saya sendiri. Dalam situasi seperti ini, apa yang sebaiknya saya lakukan untuk menguji kehendak Tuhan sebelum mengambil keputusan? Apakah ada tanda-tanda atau cara tertentu dalam doa dan discernment yang dapat membantu saya membedakan mengikuti keputusan personal atau kehendak Allah? Demikian, Romo. iya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Menarik bahwa Anda ada pada level aku nggak sanggup lagi. Artinya ada pada level saya sadar betul bahwa saya dalam titik saya tidak lagi mampu. Ya. Dalam bahasa lain, aku udah angkat tangan, nggak mampu. Tapi justru ketika sampai pada level itu, aku nggak mampu lagi, aku angkat tangan. Justru di saat itulah Tuhan turun tangan. Tuhan bantu. Kapan itu? Ketika Anda mulai berdoa. Ketika Anda mulai berdoa, menyerahkan segalanya itu ke dalam tangan Tuhan. Saat itulah Tuhan turun tangan, Tuhan ambil bagian dalam pengalaman itu, dan kehadiran Tuhan atau campur tangan Tuhan itu bisa Anda rasakan.
bahwa setelah berdoa atau pada waktu disermen, ya, karena pada waktu disermen kan juga berdoa, tidak mungkin disermen tanpa doa. Nah, pada waktu itu Anda mulai bisa merasakan, misalnya saya menjadi lebih tenang, saya tidak lagi bingung, ya. Saya merasakan ada kekuatan untuk bertahan atau kekuatan untuk terus berjuang. Ada suatu kekuatan dorongan untuk nggak menyerah, tetapi mau menyerahkan semua itu ke dalam tangan Tuhan, sehingga saya tidak lagi berfokus pada kekuatanku sendiri yang ternyata terbatas, dan saya mau menyerahkan itu, saya mau bersandar kepada Tuhan dan kehendaknya. Nah, di situ bisa diuji buah-buah dari karya roh, ya, selama disermen, selama berdoa, dan juga di saat-saat sebelum maupun sesudah mengambil keputusan. Bisa dikaji atau diamati buah-buah dari karya roh Tuhan itu. Semoga, Baik, Romo. ya. Terima kasih, Romo. Apakah masih bisa satu pertanyaan lagi, Romo? Wah, ya terserah yang ngatur waktu. Baik, Romo, ini ada satu pertanyaan lagi dari Pak Albert. Kami persilakan. Baik, Romo, Frater. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran. Ya, pertanyaan saya gini. Saya kan sebelumnya belum jadi Katolik. Kemudian waktu di SMA tertarik karena saya sekolah di SMA Katolik, dan kemudian mengikuti pembelajaran katekese dan dibaptis. Waktu itu guru yang mengajar saya itu tidak mempromosikan Katolik itu dengan seperti yang Romo katakan malam ini. Barang siapa yang mau mengikut aku, ya harus menyangkal diri dan memikul salib. Terus saya teringat juga, Romo, waktu Yesus mengatakan siapa yang makan tubuh dan darah itu, kalau tidak mau, dia tidak akan selamat. Kemudian murid-murid pada mengatakan, wah ini suatu perkataan yang keras, bagaimana kita memakan tubuhnya dan meminum darah. Pertanyaan saya, Romo, apakah sesudah Yesus mengatakan hal demikian tentang salib dan kekuatan itu, apakah murid-murid itu banyak yang mengundurkan diri atau seperti apa? Karena waktu dia menyatakan tentang memakan tubuh dan meminum darah itu, banyak murid pada mengundurkan. Terus yang kedua itu, sebenarnya di sisi lain, di dalam kehidupan gereja, jarang sekali orang membicarakan tentang menyangkal diri dan salib itu. Banyak orang mengatakan lebih banyak tentang kesejahteraan, keselamatan, dan sebagainya. Bahkan kalau kita lihat beberapa gereja mengatakan kalau kamu memberikan persembahan yang banyak, maka kamu akan menerima banyak. Kalau kamu dapat memberi 1.000, kamu akan menerima berlipat ganda 100.000. Kalau kamu kasih 1.000.000, kamu 100 juta. Jarang mereka mengatakan sangkalah diri, pikulah salib, dan ikutilah. Nah, menurut Romo ini kan ada teologi juga tentang seperti itu di Amerika dan di Amerika Selatan. Tetapi di sisi lain itu, bagaimana kita mencermati pengajaran Yesus yang Romo katakan pada malam hari. Terima kasih, Romo. Yuk, terima kasih Pak Ben untuk pertanyaannya. Yang pertama, ya, tentang kata-kata Yesus yang cukup keras, yang sulit dipahami atau diterima oleh banyak orang, ya.
Dalam Injil Yohanes bab 6 itu Yesus berbicara tentang roti hidup, ya, secara panjang lebar. Bahwa ketika ia berbicara tentang roti, yang dimaksudkan adalah dirinya sebagai roti hidup yang turun dari surga. Ya, tapi itu tidak ditangkap dengan baik oleh sebagian audiens pendengar saat itu. Ya. Karena itu ada yang kemudian mulai bereaksi. Dicatat oleh penginjil Yohanes, ya, Yohanes bab 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Yesus, mengikut dia. Ya, jadi kalau ditanya apakah banyak yang waktu itu mengundurkan diri, iya banyak. Tidak disebutkan jumlahnya, tapi penginjil hanya mencatat mulai dari waktu itu banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Ya, dalam bahasa lain murtad, ya, meninggalkan Yesus. Nah, kemudian di perikop berikutnya, mulai ayat 67 itu perikop baru. Di ayat 67 itu Yesus bertanya kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Seperti yang dilakukan oleh banyak murid itu. Dalam hal ini Yesus tidak takut ditinggalkan oleh orang-orang yang selama ini itu sudah menjadi murid Yesus. Maka dia menantang ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Dengan kata lain, kalau mau pergi ya, kalau mau pergi. Aku nggak merasa ditinggalkan. Tapi di ayat 68, jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jadi Petrus itu sudah paham betul siapa Yesus itu. Maka dia tidak terpengaruh oleh banyak orang yang meninggalkan Yesus. Dia sudah punya pegangan, dan Yesus adalah pegangan hidupnya. Maka dia katakan itu, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sebab kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Bagiku, tidak mungkin aku meninggalkan Engkau. Dan benar, murid-murid yang lain pun juga tidak meninggalkan Yesus. Kecuali nanti di kemudian hari si Yudas Iskariot. Itu yang pertama. Yang kedua, memang tidak populer. Teologi salib itu tidak populer. Ya. Yang populer adalah teologi kemakmuran. Dan itulah yang menjadi makanan bagi sebagian orang. Kalau mau omong dan orang akan datang, ya omongnya tentang teologi kemakmuran. Ya. Maka orang akan datang karena akan tertarik dengan apa yang namanya kesejahteraan atau kemakmuran itu. Tapi kalau omong tentang teologi salib, itu tidak menguntungkan. Tapi justru itulah yang dihidupi oleh para kudus. Contoh, ya, Santo Yohanes dari Salib. Itu dia omong tentang jalan kelepasan. Dia omong tentang melepaskan segalanya untuk mendapatkan segalanya. Ya, ini pola pikir ini yang beda dengan teologi kemakmuran. Teologi kemakmuran itu kan memberikan segalanya supaya mendapatkan segalanya. Memberikan yang banyak supaya mendapat yang banyak. Nah, pola pikir yang Santo Yohanes dari Salib nggak seperti itu. Bukan memberi banyak supaya mendapatkan banyak. Melepaskan segalanya supaya mendapatkan segalanya. Melepaskan segalanya yang bukan Allah
dan mendapatkan segalanya yang adalah Allah. Ya. Maka Santa Teresa dari Avila paham dengan apa yang dikatakan oleh Santo Yohanes dari Salib itu. Maka Santa Teresa dari Avila bilang dengan kalimat yang lebih ringkas dalam bahasa Spanyol, solo Dios basta, Allah saja cukup. Kalau orang sudah memiliki Allah, Allah akan memberikan apa yang dia butuhkan untuk hidupnya. Nah, itu ya, jadi berkaitan dengan teologi salib, ya, melepaskan segalanya untuk memperoleh segalanya. Dan segalanya itu dalam pemikiran para kudus adalah Allah dan kerajaannya. Bukan soal kemakmuran jasmani atau lahiriah. Yang dicari lebih dahulu supaya bisa memberikan banyak, tapi juga akan mendapatkan banyak. Ya. Pola pikir para kudus itu dibalik. Melepaskan segalanya supaya mendapatkan segalanya, yakni Allah. Begitu ya, apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Romo. Terima kasih Pak. Baik, Romo, Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, kita cukupkan untuk pertanyaan, tanggapan, dan lain-lain. Sekarang kita akan masuk ke tahap meditatif, kemudian nanti dilanjutkan tahap oratio. Nah, ini akan dipimpin oleh Romo. Kepada Romo dipersilahkan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari, kita akan masuk ke tahap yang kedua, tahap meditasi, ya, merenungkan pesan dari teks tadi apa untuk diri pribadi. Mungkin ada ayat tertentu yang lebih mengena, bisa direnungkan sejenak. Jika ada musik mengiringi saat meditasi, dipersilahkan. Ya, renungkan sejenak pesan itu, lalu nanti akan kita tanggapi dalam doa spontan di tahap yang ketiga, tahap oratio atau berdoa. Kita masuk dalam keheningan sesaat. Baik, saudara-saudari, mari kita masuk ke tahap yang ketiga, berdoa. Kita akan menanggapi sabda Tuhan dalam bentuk doa. Bisa doa syukur, bisa doa permohonan, bisa doa penyerahan. Apapun isi doa itu, biarlah menjadi sebuah respons atas sabda Tuhan yang telah kita baca, dengarkan, dan kita coba pahami seturut kemampuan kita. Mari kita bawa dalam doa secara spontan, silakan dilakukan secara bergantian. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu bahwasanya malam hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan sabda putramu Yesus, bagaimana kami mesti mengikuti Dia. Kini kami hendak menanggapi pesan sabdanya dalam doa-doa kami. Kiranya Bapa Engkau berkenan mendengarkan doa-doa kami, juga kalau doa-doa itu kami sampaikan dengan pengantaran putramu Yesus Tuhan. Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah memanggil aku dan memilih aku untuk menjadi pengikut-Mu. Kini kami mohon, mampukan kami untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu, menyangkal diri dan mengikut salib dan setia mengikuti. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Bapa di surga, hari ini Engkau memberi kami petunjuk yang jelas
dari apa yang kami dengar dari Lexio pada malam hari ini. Bagaimana kami harus mengikuti-Mu dengan baik dan benar, agar kami menjadi semakin dekat dengan-Mu. Tunjukkanlah dan tuntunlah kami, jangan Kau biarkan kami jauh daripada-Mu. Tuhan, aku juga memohon rahmat untuk anak-anak kami. Jangan Kau biarkan mereka jauh daripada-Mu selain dekat dengan-Mu. Sebab hanya dalam nama-Mu kami memperoleh kehidupan abadi. Amin. Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa bagi negara-negara yang masih berperang hingga saat ini, negara yang ingin menguasai negara-negara yang lain. Kiranya Engkau membuka dan mengetuk pintu hati para pemimpin negara ini, agar Engkau sendirilah yang berkata dalam diri mereka, supaya tidak mengikuti kehendak mereka sendiri, sehingga tercipta perdamaian di bumi kami ini. Untuk itu marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga mohon ampun jika dalam hidup harian kami, keinginan pribadi, kemauan diri sendiri, ego, sentris, mendominasi, sehingga mengalahkan apa yang menjadi kehendak-Mu, yang mestinya terjadi di bumi, yang mestinya terjadi dalam keluarga, dalam komunitas, pun pula yang mestinya terjadi dalam diri kami. Kehendak-Mu tidak terjadi, bukan karena Engkau yang kikir, namun karena kami yang menutup diri terhadap kehendak-Mu dan lebih membuka diri bagi keinginan pribadi yang tidak selalu selaras dengan kehendak-Mu. Karena itu ya Tuhan, berkenanlah mengampuni kami, memurnikan motivasi kami, biarlah hanya kehendak-Mu yang lebih kami utamakan, bukan keinginan pribadi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih atas malam hari ini. Kami malam hari ini mau menyerahkan seutuhnya semuanya ke dalam tangan-Mu. Segala persoalan yang ada di dalam hidupku. Kiranya Tuhan Yesus berikanlah rahmat-Mu sehingga Kau mampukan kami untuk mengikuti kehendak-Mu. Dan juga pada malam hari ini kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, untuk para peserta demo ya Tuhan. Kiranya kuasa-Mu Tuhan memimpin mereka untuk dapat berdemo dengan sopan. Dan biarlah Engkau kendalikan ya Tuhan mereka semua untuk mengerti yang terbaik di dalam hidup mereka. Kepada-Mu kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, Demikian kami juga Tuhan. mohon Tuhan untuk bencana alam Tuhan. Ampunilah kami yang seringkali berbuat tidak baik.
Maka dari itu ya Tuhan, Engkau yang telah menciptakan dunia ini indah pada waktunya. Berikanlah kami pertobatan sehingga kami boleh mengenal apa yang terbaik di dalam hidup kami. Kepadamu kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Kabulkanlah Tuhan. doa kami ya Tuhan, semoga perbuatan kami selalu lahir dari iman. Sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Dan semoga perbuatan kami yang lahir dari iman juga diterangi oleh cahaya kasih, sehingga kami melakukan sesuatu, berbuat sesuatu dengan kekuatan cinta, sehingga berdampak positif bagi orang lain. Bahkan Engkau Tuhan mengingatkan kami bahwa pada hari penghakiman masing-masing akan diadili sesuai dengan perbuatannya. Semoga kami mampu belajar berbuat yang baik dan terus mengusahakan apa yang baik bagi diri sendiri pun pula bagi orang lain, supaya kelak pengadilan-Mu yang adil membawa kami kepada hidup yang sejati, hidup yang kekal. Marilah kita mohon. Kabulkan doa kami ya Tuhan. Tuhan. Demikian Tuhan, sebagian dari doa-doa kami yang telah meluap dalam kata-kata doa, biarlah Engkau yang Maha Tahu, yang juga mendengarkan doa-doa kami yang belum sempat terucap dalam kata-kata, Engkau mendengarkan dan mengabulkannya. Kini kami hendak menyatukan semua doa kami yang terbatas ini dalam doa yang telah Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mengucap syukur kepadamu bahwasanya putramu Yesus telah bersabda kepada kami. Kami telah mendengarkannya, kami telah belajar untuk memahaminya. Semoga apa yang kami mengerti, kami pahami, dan kami imani dapat kami wujudkan dalam hidup kami sehari-hari, dan kami mampu mengungkapkannya dalam perbuatan-perbuatan baik, sehingga apa yang baik yang kami buat setiap hari menjadi sebuah investasi bagi masa depan kami, bahwa kelak ketika kami diadili pribadi lepas pribadi, kami boleh terdapat yang beruntung karena boleh memperoleh hidup yang sejati, yakni hidup yang kekal. Oleh karena iman kami akan Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman jika ada, dan setelah itu kita akan mohon berkat Tuhan mengakhiri Lexio Divina kita malam ini. Baik, terima kasih Romo. Untuk pengumuman hari Jumat tanggal 28 nanti ada kegiatan bersama, yaitu pengajaran kitab suci dan ekologi dari kitab Nabi Yesaya bagian yang kedua, Langit Baru dan Bumi Baru, bersama dengan Romo Robi.
Kemudian untuk leksio berikutnya nanti hari Rabu 2 September dengan mengambil perikop Matius 18 ayat 15 sampai 20 bersama dengan saya, jamnya sama. Dan bagi Bapak Ibu, saudari-saudara yang ingin berpartisipasi untuk mendukung kegiatan Carmelite Center Jakarta, dapat scan QR Code di samping atau transfer ke rekening BCA 38579777788 atas nama Ordo Karmel Indonesia. Demikian untuk pengumuman dan terima kasih. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita siapkan diri untuk menerima berkat Tuhan yang akan mengantar kita dalam istirahat malam ini, senantiasa dalam penyertaan, perlindungan, dan berkat Allah. Tuhan bersamamu, Allah yang Maha Kuasa memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari, segenap anggota keluarga dan komunitas, juga istirahat kita sepanjang malam ini nanti. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.